tahun sebelumnya, konflik memang pernah terjadi di bumi Cendrawasih. Konflik antara kelompok OPM, kelompok kriminal bersenjata dengan aparat keamanan. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, aksi demo Papua dan Papua Barat terjadi di lebih 10 kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Manokwari, Sorong, Fakfak, Nabire, Dogiai, Deyai, dan Paniai, Timika, serta Jayapura secara berbarengan. Pertanyaannya, siapa sang pemicu tombol berbagai aksi massa yang berujung anarkis di Papua dan Papua Barat? Dan apa tujuannya? Fakta di lapangan, aksi di Papua dan Papua Barat sengaja dilakukan karena akan berakhirnya masa dana otonomi khusus. Dari informasi lapangan, disebut-sebut sejumlah petinggi daerah di Papua ikut memainkan genderang ini. Dana OSUS yang mengalir sejak tahun 2001 ke Papua dalam aturannya akan berakhir di tahun 2021. Di tahun ini mengalir 12,66 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2020 meningkat 2,1%. Angka yang cukup tinggi. Lebih besar 12 kali dari dana untuk Pulau Jawa. Tak sekedar akan berakhirnya dana OSUS, hasil pertemuan sejumlah tokoh adat dan agama di wilayah Tabi, gejolak di Papua salah satunya berkaitan dengan Pilpres 01 dan 02. Karena Papua dan Papua Barat sebagai basis kemenangan 01. Dan genderang kerusuhan sengaja dimainkan pasca perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sejumlah aksi demo yang terjadi di Papua, isu rasisme berganti menjadi referendum Papua atau Papua Merdeka, sehingga menjadi jelas siapa yang memainkan genderang bara di Papua. Genderang kerusuhan Papua juga dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia internasional dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa Jenewa September ini. Nah, kita sudah temukan bukti-bukti bahwa kerusuhan itu tidak serta-merta terjadi, tetapi erat hubungannya dengan apa yang sekarang sedang terjadi di New York, sidang umum PBB. Gerakan Papua Merdeka ingin menunjukkan eksistensinya, sehingga menghasut teman-temannya. Sejumlah pelaku di dalam negeri Surabaya, Malang, Papua, dan Papua Barat terus diburu. Lebih dari 70 tersangka, termasuk pimpinan KNPB dan wakil United Liberation Movement for West Papua, Mukhtar Tabuni, telah ditangkap. Polda Jawa Timur pun masih memburu dan menetapkan Veronica Koman sebagai daftar pencarian orang yang diduga masih berada di Australia. Tak hanya Veronica, Kapolri pun secara jelas menyatakan Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua, sebagai dalang kerusuhan di Papua. Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar, itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar. Kita udah tahu nama-namanya, kami akan tegakkan hukum kepada mereka. Benny Wenda main. Walaupun dalam wawancara di sejumlah media luar, Benny Wenda menyatakan dirinya bukan pelakunya. Namun kenyataannya aksi kerusuhan di bumi Cendrawasih masih terus terjadi. Hoak dan ujaran rasisme yang tak pantas terus menjadi penyulut di Papua. Kerusuhan dan pembakaran terus terjadi. 23 September pagi di Wamena berbarengan dengan sidang PBB, ratusan anak sekolah demo di kantor Bupati Jaya Wijaya. Aksi demo berujung pembakaran sejumlah rumah, kantor, dan fasilitas umum. Tokoh adat dan agama berharap ada dialog khusus yang mewakili aspirasi masyarakat Papua agar konflik atau kerusuhan tidak terulang lagi. Ini penyakit lama yang kambuh oleh karena sakit hati mulai dari akar rumput secara khusus orang Papua. Dan ini dia jadikan momen untuk dia harus lampiaskan amarahnya. Dan dia sampaikan rasisme itu dia berubah menjadi Papua Merdeka. Satu-satunya jalan untuk semua masalah yang berbagai macam ini itu dialog. Dialog. Dan itu saja sebagai puncak dari semua persoalan untuk kita selesaikan Papua. Mari kita duduk sama-sama, menghargai orang Papua, mendengar mereka dan menerima apa yang menjadi mereka punya
pergumulan, keprihatinan macam itu. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Walaupun kerusuhan dan pembakaran masih terjadi, tetapi upaya untuk mendinginkan dan membuat Papua damai juga terus dilakukan. Di Merauke, masyarakat asli Papua dan pendatang Nusantara bersama menggelar Papua Damai, deklarasi damai, hingga membentangkan bendera merah putih. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Metro TV, knowledge to elevate.